So don't let them steal your life. Don't let them break your stride. Apa kabar, bersama saya Agus Zugazagus. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu cara mencairkan saldo BPJS jaminan hari tua. Jadi saldo BPJS ini itu bisa kita ambil dengan cara kita harus memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak BPJS. Dan di sini saya akan membahas semua persyaratan-persyaratan itu dan langkah-langkahnya untuk mencairkan saldo BPJS jaminan hari tua ini ya. Oke, sebelumnya yang bisa kita ambil atau apa itu saldo BPJS yang bisa kita ambil itu adalah saldo BPJS yang untuk pekerja ya, yang untuk pekerja. Biasanya yang untuk pekerja itu kita dapat 2 kartu ya. Nah, kurang lebih yang seperti ada di layar monitor itu adalah yang kartu yang pertama itu adalah untuk yang berobat. Terus yang kedua adalah yang seperti ada di layar monitor itu adalah kartu BPJS yang untuk menyimpan saldo BPJS jaminan hari tua dan juga untuk menyimpan untuk menyimpan saldo JP atau jaminan pensiun. Nah, itu ada di satu kartu itu. Contoh kartunya yang seperti ada di layar monitor itu. Oke, langsung saja akan saya bahas. Pertama-tama kita harus menyiapkan semua persyaratan-persyaratannya. Nah, persyaratannya itu ada di layar monitor. Nah, itu sudah saya tampilkan. Di situ ada 5 persyaratannya ya. Oke, yang pertama itu kita harus siapkan fotokopi KTP 2 lembar plus yang asli, jadi bawa juga yang asli. Oke, saya tampilkan di layar monitor aja biar enak. Fotokopi KTP 2 lembar sama yang asli seperti yang ada di layar monitor. Setelah itu kita siapkan persyaratan yang kedua, yaitu fotokopi kartu keluarga 1 lembar sama bawa yang asli. Oke ya, seperti ada di layar monitor itu. Oke, setelah sudah dipersiapkan, lalu kita siapkan juga persyaratan yang ketiga, yaitu fotokopi surat pengalaman kerja PHK 1 lembar sama yang asli. Nah, ini cara untuk membuat surat pengalaman kerja itu kita harus keluar dulu ya dari PT tempat kita bekerja, atau kita harus mengundurkan dulu. Nah, caranya kita harus datang ke PT kita tempat bekerja, terus bilang kalau kita mengundurkan diri, lalu serahkan barcode. Nah, terus minta dibuatkan surat pengalaman kerja. Nah, di situ akan diproses ya, mungkin disuruh nunggu sekitar beberapa minggu, nanti disuruh datang lagi untuk mengambil surat pengalaman kerjanya. Nah, itu adalah cara untuk membuat surat pengalaman kerja. Jadi kita harus keluar atau mengundurkan dulu sama menyerahkan barcode kita. Oke, kurang lebih contoh surat pengalaman kerjanya itu yang seperti ada di layar monitor. Nah, itu yang fotokopi dan juga yang asli. Oke, setelah itu lanjut ke persyaratan yang keempat. Kita persiapkan, kita bawa kartu peserta jam sostek yang asli. Nah, kurang lebih yang seperti ada di layar monitor. Nah, itu yang untuk menyimpan saldo BPJS jaminan hari tua dan juga JP ya, jaminan pensiun. Oke, setelah itu kita persiapkan persyaratan yang kelima, yaitu bawa fotokopi rekening bank 1 lembar atas nama peserta. Jadi atas nama kita ya. Terus bawa juga yang asli. Oke, yang seperti ada di gambar itu saya siapkan juga fotokopi rekening bank 1 lembar atas nama peserta dan juga yang asli.
Ini saya contohkan untuk pengambilan saldo BPJS milik adik saya ya. Oke, setelah udah menyiapkan semuanya, kita tinggal langsung pergi ke kantor BPJS Jaminan Hari Tua di daerah kita. Nah, kita tinggal pergi ke situ, lalu masuk, temui resepsionisnya kalau ada resepsionis. Kalau nggak ada resepsionis ya temui satpamnya. Nah, di satpam itu tinggal kita bilang bahwa keperluan kita itu untuk daftar dulu ya, daftar dulu. Keperluan kita itu daftar untuk mencairkan saldo BPJS Jaminan Hari Tua. Nah, di situ nanti kita disuruh daftar dulu sama satpamnya ya. Nanti kita akan dikasihkan formulir sama satpamnya. Nah, kurang lebih formulirnya itu yang seperti ada di layar monitor. Nah, di situ kita disuruh menulis, mengisi semuanya, kita lengkapi. Kalau nggak ngerti tinggal tanyakan pada satpamnya, nanti akan dipandu oleh satpamnya. Oke, setelah udah mengisi secara lengkap, tinggal kita setorkan lagi ke pihak satpamnya. Nah, nanti juga akan ditanyai, kita itu akan mengambil saldo BPJS itu kapan, tanggal berapa, dan jam berapa. Itu juga akan ditanyakan oleh pihak satpamnya. Itu nanti akan didaftarkan secara online di alat digital ya, seperti ada di layar monitor itu alatnya. Itu nanti akan dimasukkan di situ nama kita, terus nomor telepon kita, rekening tabungan kita, terus jam pengambilan saldo BPJS. Nah, itu ya. Misalkan yang paling penting, yang terpenting itu adalah tanggal dan jam pengambilan saldo BPJS-nya ya. Jadi yang untuk tanggal dan jam ini itu kamu pikir matang-matang, karena di situ kita dikasih waktu maksimal 1 jam ya. Kalau telat lebih dari 1 jam itu dianggap hangus pendaftarannya. Jadi misalkan kita memasukkan pengambilannya itu tanggal 29 jam 9, itu kita harus mengambilnya itu tanggal 29 jam 9 ya. Nah, maksimal itu dikasih waktu 1 jam, berarti maksimal jam 10. Nah, kalau kita datangnya lebih dari jam 10, maka pendaftaran itu dianggap hangus. Jadi dianggap hangus, nggak boleh. Jadi disuruh daftar lagi, mengulang lagi. Jadi penting ini kamu harus pikirkan matang-matang untuk tanggal dan jam pencairan saldo BPJS-nya. Oke, setelah itu ini kita didaftarkan oleh pihak satpamnya, dimasukkan di alat digital tersebut. Kalau udah selesai, nanti akan muncul yang seperti ada di layar monitor itu ya. Nah, muncul nama kita, terus nomor kartu peserta, jenis kelamin, nomor handphone, muncul seperti yang ada di layar monitor itu. Nah, itu disuruh moto ya, disuruh moto. Jadi kita disuruh moto dua gambar atau 2 bagian. Yang pertama itu bagian yang seperti ada di layar monitor, itu adalah bagian kode ya, kode pendaftaran. Itu harus disuruh foto-foto secara jelas. Terus yang kedua itu bagian data kita yang sudah dimasukkan itu juga disuruh moto. Jadi ada 2 ya. Ini fungsinya nanti itu pas waktu jatuh tempo pengambilan pencairan saldo BPJS-nya, itu foto ini disuruh bawa. 2 foto ini suruh bawa. Ini adalah untuk bukti pendaftaran kalau kita sudah pernah daftar. Tuh. Jadi setelah kita udah didaftarkan seperti ini dan sudah memfoto 2 gambar ini, itu kita suruh pulang sejenak ya, suruh pulang sama pihak satpamnya.
dan disuruh nunggu pada tanggal 29 jam 9 tadi. Sungguh jatuh tempo pas tanggal itu. Setelah udah nunggu sampai tanggal 29 jam 9, nah kita langsung pergi lagi ke kantor BPJS Jaminan Hari Tua lagi. Pergi ke situ. Di situ langsung temui satpamnya, lalu bilang bahwa kita mencairkan saldo BPJS Jaminan Hari Tua, dan kita tunjukkan 2 foto yang pernah kita simpan dulu ya. Oke, yang pertama itu kita tunjukkan foto kode pendaftaran kita. Nah, itu nanti akan dicek ya sama alat tertentu sama pihak satpamnya itu. Dicek apakah masuk apa enggak kode pendaftarannya. Nah, ini kalau kode ini enggak terdetek, maka kita akan menunjukkan foto yang kedua, yaitu foto yang berisikan identitas kita. Nah, itu adalah bukti bahwa kita sudah pernah daftar. Nah, itu ada identitas kita, itu nanti akan dimasukkan sama pihak satpamnya. Kita dimasukkan secara manual. Itu kalau gambar kode tadi nggak kedetek, itu kita dimasukkan secara manual. Itu pendaftaran kita. Oke, setelah udah menunjukkan foto ini, kita akan diambilkan surat antrian yang seperti ada di layar monitor. Oke, setelah udah dapat nomor antrian, tinggal kita tunggu di ruang tunggu antrian. Tunggu sampai nomor antrian kita dipanggil. Setelah nomor antrian kita udah dipanggil, tinggal kita pergi ke loket tertentu ya. Nah, seperti ada di layar monitor. Nah, di loket itu kita harus menyetorkan semua persyaratan-persyaratan yang sudah kita persiapkan. Nah, kita setorkan semua yang 5 persyaratan itu, semua fotokopi KTP 2 lembar sama yang asli, fotokopi semuanya itu kita setorkan. Nah, di situ nanti berkas kita itu akan dicek sama pihak loketnya, dicek semua. Itu kalau ada yang kurang, maka harus disuruh melengkapi. Jadi saran saya jangan sampai kurang, jangan sampai ada yang kurang. Karena kalau ada yang kurang, kita akan suruh pulang untuk melengkapi. Nah, kalau di situ dicek sudah lengkap semua, maka akan diproses sama pihak loketnya. Diproses, setelah udah selesai kita akan dibilangin kalau cairnya saldo BPJS ini itu ditransfer lewat rekening tabungan yang sudah kita masukkan di pendaftaran yang kemarin ya. Nah, itu ditransfer lewat rekening bank itu yang sudah kita daftarkan. Nah, itu sekitar selang 1 atau 2 minggu. Itu kalau nggak ada kendala itu akan ditransfer, nanti dibilangin seperti itu. Tapi kalau lebih dari 2 minggu, misalkan ada trouble atau ada kemunduran, itu nanti kita akan dihubungi lewat nomor kita. Nah, nomor kita yang sudah terdaftar di pendaftaran itu dihubungi lewat situ. Oke, setelah udah dibilangin seperti itu ya, kita tinggal suruh nunggu, kita tunggu sampai selang 1 atau 2 minggu. Nah, ini misalkan saya umpamakan nggak ada trouble atau nggak ada kemunduran ya, maka secara otomatis itu saldo BPJS Jaminan Hari Tua kita itu secara otomatis akan ditransfer ke rekening tabungan kita. Nah, tinggal kita ambil ya, maka
sudah kita dapatkan uangnya. Jumlah uangnya itu sama persis sama yang di saldo BPJS jaminan hari tua kita, itu persis sama persis. Jadi saldo BPJS jaminan hari tua kita itu bisa kita cek juga ya, ada caranya. Nah, itu pencairannya itu sama persis sesuai dengan jumlah di saldo BPJS jaminan hari tuanya. Oke, setelah uang sudah kita dapatkan maka selesai, udah berhasil. Nah, itu adalah cara mencairkan saldo BPJS jaminan hari tua. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Bila ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab sebisa saya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.